Shalom, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan masuk dalam pembelajaran hari ini, Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita masuk di bab 10. Bab 10 kita akan belajar tentang membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Kalau di bab yang sebelumnya, kita belajar tentang solidar terhadap sahabat dan teman. Kita saat ini akan belajar tentang solidaritas sosial dan beberapa hal yang Tuhan akan contohkan melalui setiap apa yang akan kita bahas, kita akan pelajari dan kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan tentang solidaritas sosial. Oke, selamat mendengarkan penjelasan berikut ini. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi anak-anak semua. Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita masuk di bab 10. Bab 10 kita akan belajar tentang membangun solidaritas sosial. Belajar dari ajaran Yesus Kristus. Membangun solidaritas sosial, belajar dari ajaran Yesus Kristus. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menuliskan refleksi tentang mewujudkan iman Kristen dalam bentuk karya nyata bagi sesama, menceritakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud solidaritas bagi sesama, melakukan role play orang Samaria yang murah hati, membuat slogan dalam rangka mempromosikan solidaritas bagi sesama. Belajar dari Yesus. Yesus menyatakan solidaritas pada sesama manusia. Ia mengajar, ia menyembuhkan orang sakit, ia membangkitkan orang mati, ia memberi makan bagi yang lapar, ia mendengarkan keluhan orang, ia memberi dirinya bagi orang lain. Dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19, ayat 16 di sana dikatakan ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17-18. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari Lukas 4 ayat 16-19, pernyataan itu sekaligus menunjukkan misi Yesus untuk mewujudkan solidaritasnya bagi sesama, terutama bagi mereka yang ada dalam penderitaan. Dalam Matius 25 ayat 31-46 nanti bisa dibaca anak-anak. Yang berkaitan tentang melayani Tuhan, melayani sesama juga melayani Tuhan. Berkaitan dengan apa yang kita lakukan untuk sesama, itu kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus dan seterusnya. Nanti bisa dipelajari dari Matius 25 ayat 31-46. Dibaca. Seluruh pekerjaannya dan pelayanan Yesus dilandasi oleh cinta kasih dan solidaritas yang tulus pada manusia. Ia pun minta umatnya melakukan hal yang sama. Perhatikan, ia pun minta umatnya melakukan hal yang sama. Tadi dari Matius 25 ya. Apa hal yang samanya? Terkhusus di Matius 25 ayat 40b. Penegasannya di sana.
Ayat-ayat sebelumnya dibaca dan lihat di ayat 40 bagian B. Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Penekanannya perhatikan. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melayani sesama, melayani Tuhan. Melakukan untuk sesama sedang melakukan sesuatu juga untuk Tuhan. Solidaritas di tengah kehidupan jemaat Kristen pertama. Kristen perdana, kadang juga ada yang nyebut gitu ya. Bagaimana persaudaraan mereka, solidaritas mereka? Persaudaraan sejati, hidup dan bertumbuh dalam solidaritas baru, di mana kesenjangan antara mereka yang kaya dan miskin dijembatani. Semuanya itu berpusat pada ajaran Yesus Kristus. Bisa kalian baca dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32 sampai 34. Ayat 32 di sana dikatakan, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, kumpulan orang yang telah percaya, ya nanti dibaca ayatnya. Mereka sehati dan sejiwa dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu yang ada, sesuatu yang milik mereka adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi tidak ada kepunyaan sendiri. Artinya persaudaraan mereka luar biasa. Solidaritas dalam konsep Alkitab sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus adalah suatu perasaan kebersamaan dengan orang lain. Merasa menjadi bagian dari mereka dan sebaliknya mereka adalah bagian dari kita. Bahwa kita tidak sendirian tetapi kita ada untuk dan bersama orang lain. Kita tidak sendirian tetapi kita ada untuk dan bersama orang lain. Solidaritas bukan hanya bersifat materi semata-mata, namun membutuhkan keberpihakan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Jadi, solidaritas dalam pemahaman iman Kristen adalah sikap yang mencakup jasmani maupun rohani seluruh diri manusia. Tidak hanya sekedar soal jasmani, hanya sekedar soal rohani, tidak, tapi keseluruhan jasmani dan rohani. Memahami satu dengan yang lain. Ada jembatan yang bisa menghubungkan, yaitu kasih dan cinta. Seperti yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Di sana ada solidaritas yang luar biasa yang dinyatakan oleh seorang Samaria. Di Lukas 10 ayat 25 sampai 37 nanti juga tolong dibaca ya. Kurang lebih Yesus memberikan gambaran adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setelah setengah mati. Kondisinya sudah tidak berdaya, ditinggal. Lalu ada imam yang lewat, lalu ada Lewi yang lewat. Mereka tidak melakukan apa-apa. Dan yang ketiga, datang seorang Samaria. Dia menolong, membalut luka, dan bahkan membawa ke penginapan. Ada tindakan yang nyata yang dilakukan orang Samaria. Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini? Ketiga orang ini itu siapa? Ada imam, ada Lewi, ada orang Samaria. Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini pesan jelas, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa yang harus kita lakukan? Menolong sesama siapapun mereka, dimanapun tempatnya.
tidak melihat kaya atau miskin, tidak melihat siapa mereka. Yesus Kristus adalah tokoh utama yang mengajarkan hukum kasih pada sesama. Kalau kita perhatikan hukum kasih yang diberikan Yesus, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi, penekanan dalam ajaran Yesus mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Itu menjadi hal yang mendasar yang harus kita perjuangkan dan lakukan setiap hari. Yesus bukan hanya memerintah tetapi memberikan teladan. Yesus mengajarkan bahwa kasih kepada Tuhan tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Demikian pula sebaliknya, kasih pada sesama tidak terlepas dari kasih terhadap Tuhan. Kasih kepada Tuhan sekali lagi tidak terlepas dari kasih kepada sesama. Dan sebaliknya, kasih kepada sesama juga tidak terlepas dari kasih terhadap Tuhan, saling berkaitan. Orang yang mengaku dirinya pengikut Yesus Kristus harus membuktikan bahwa dia mampu menunjukkan dan mewujudkan kasih-Nya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kepada sesama juga. Siapapun mereka, sekali lagi. Syarat dalam mewujudkan solidaritas sosial bagi sesama. 1. Dilakukan berdasarkan kesadaran dan ketulusan hati, sadar karena anak Tuhan, anak Yesus, dan tulus, tidak menginginkan imbalan. Memang tulus mau membantu. 2. Dilakukan berdasarkan pengasihan dan sikap menghargai sesama sebagai makhluk mulia, ciptaan Allah. Ketika kita melakukan solidaritas kepada sesama kita sedang menghargai sesama dan juga kita menyadari bahwa sesama kita juga makhluk yang mulia ciptaan Allah. 3. Dilakukan sebagai wujud iman. Aku percaya kepada Tuhan, aku beriman kepada Tuhan. Wujudnya apa? Wujudnya adalah kita mau memiliki solidaritas sosial bagi sesama. Yesus Kristus adalah tokoh yang mengajarkan solidaritas bagi sesama. Ia mengajarkan untuk solider terhadap sesama tanpa memandang perbedaan dan latar belakang yang ada. Perintah baru yang diberikan kepada umatnya adalah mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Apapun yang kita lakukan terhadap sesama kita, mendengarkan mereka, peduli pada mereka, dan memberikan bantuan yang mereka butuhkan, tentu sesuai dengan kemampuan kita, maka dengan demikian kita telah melakukannya untuk Yesus. Sekali lagi, ketika kita memberikan apa yang kita punya kepada sesama, kita sedang memberikan semuanya, melakukannya untuk Yesus. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tugas kalian bisa lihat di GC. Selamat mengerjakan dan Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.